Muawiyah, ini zaman Muawiyah. Muawiyah tidak baca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu sholat. Pada waktu dia mengkhutbah, orang-orang berdatangan. Asharaqta fi salat, kata. Kamu mencuri dari sholat. Kamu jadi pencuri pada waktu sholat. Apa yang saya curi, kata Muawiyah? Kamu curi itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai sekarang pencurian itu diteruskan di Saudi dan di beberapa masjid Salafi di sini. Dan baca Bismillah. Jadi kalau bacaannya keras, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak disebut. Saudara juga kalau pergi ke Mekah, umroh misalnya sekarang, sholat di masjid, pasti itu Bismillahnya masih dicuri sampai sekarang. Di dalam tangan saya ini ada kitab, judulnya Ar-Ruwat Al-Mushtarikun Baina Syiah wa Sunnah. Para periwayat hadis yang meriwayatkan hadis baik di kalangan ahlu sunnah maupun syiah. Tidak benar bahwa di kalangan sunni itu tidak ada periwayat syiah. Banyak. Dalam Bukhari lebih dari 100 orang dalam Sahihul Bukhari yang nama-namanya disusun dari alif sampai iya oleh Sayyid Syarafuddin Al-Musawi dalam buku Dialog Sunnah Syiah adalah orang-orang syiah. Guru Imam Bukhari juga seorang syiah. Jadi kalau ada sekarang ustadz di Indonesia yang mengatakan hadis itu kalau lewat syiah itu dhaif, maka Sahihul Bukhari harus membuang banyak sekali hadisnya yang diriwayatkan oleh orang-orang syiah. Termasuk di antara yang mustarak, artinya Sunni dan Syiah meriwayatkan hadis itu adalah So'sa'ah bin Sohan bin Hujar. Gelaran dia Abu Talhah, Abu Amr, Abu Ikrimah. Nisbahnya atau sukunya kepada Al-Abdi, karena berasal dari Bani Qais. Dia mendapat laqab Al-Kufi, termasuk tobakoh yang kedua di kalangan ilmu hadis. Yang saya sebut tadi itu hanya kedengaran familiar bagi ahli hadis, bagi saudara-saudara yang biasa ikut dengar aja. Dan ini kata ahli hadis tentang sifat-sifat So'sa'ah. Saya kutip ini dari kitab Al-Isti'ab. Itu kitab juga tentang daftar nama-nama periwayat hadis di kalangan ahlus sunnah. Al-Isti'ab juz kedua halaman 717. Kana So'sa'ah sayyidan min sadati qaumihi Abdul Qais. Dia adalah pemimpin di antara para penghulu kaumnya Abdul Qais. Wa kana fasihan khatiban aqilan lasinan dayyinan fadilan balighan yu'addu fi ashabi aliyin. Dia ini orang yang sangat fasih, jago berbicara dan sangat cerdas. Sangat pintar menggunakan bahasa, sangat saleh dalam beragama, berakhlak mulia dan memiliki tingkat balaghah yang tinggi. Yu'addu fi ashabi Ali. Kayaknya sahabat-sahabat Ali itu punya spesialis masing-masing. Tadi Rusyaid Al-Hajari itu yang mengetahui yang gaib-gaib, tapi khusus mengenai bencana saja. Ilmul balaya. Termasuk hadis yang bercerita tentang kelompok ISIS sekarang ini, itu diriwayatkan melalui Rusyaid. Dia memang ahli ilmul balaya. Nah, pada zaman khilafah Umar, sebagaimana semua sahabat Imam Ali dianjurkan untuk bergabung dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh melawan pemerintah demi memelihara persatuan kaum muslimin. Itu aja dianggap jelek itu dari Imam Ali. Kalau Imam Ali betul-betul pemberani, jago perang, dan merasa bahwa dia mendapat wasiat dari Nabi untuk menjadi imam, kenapa ketika Abu Bakar mengambil pemerintahan, Imam Ali tidak melawan? Nah, itu yang kita sebut argumentasi mana mungkin. Mana mungkin Imam Ali yang pemberani tidak melawan Abu Bakar. Tapi yang terjadi emang tidak melawan. Sebenarnya pertanyaannya bukan mana mungkin, apa yang menyebabkan Imam Ali tidak melawan pemerintahan waktu itu? Jawabannya ialah karena Imam Ali mencintai persatuan. Dan para sahabatnya dianjurkan untuk ikut serta
bahkan dalam berbagai peperangan. Salah satu juga di antara cerita orang ialah Ahlu Sunnah lah itu yang berjasa merebut berbagai kerajaan. Muawiyah kan yang mendirikan kerajaan Islam yang luas, yang sekarang dicita-citakan oleh para pendiri khalifah. Ingin punya kerajaan Islam yang meluas di seluruh Irak dan Syria. ISIS, Islamic State in Iraq and Grand Syria. Sebetulnya sahabat-sahabat Imam Ali adalah tokoh-tokoh utamanya. Sahabat Imam Ali itu adalah para pecinta jihad yang menjadikan misi hidupnya meneteskan darahnya yang terakhir untuk kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya, untuk menegakkan agama yang benar itu. Di antaranya misalnya ketika penaklukan Konstantinopel, Istanbul, sekarang ke sebelah utara ada Konstantinopel, itu ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, itu sahabat pecinta Imam Ali, yang oleh Imam Ali pernah diangkat menjadi gubernur di Basrah. Abu Ayyub Al-Ansori berperang juga dan menaklukkan Konstantinopel. Sampai sekarang kuburannya ada di Turki, di Konstantinopel, di Turki, perbatasan dengan Konstantinopel. Di situ ada kuburan Abu Ayyub Al-Ansori. Waktu saya ke Turki, saya sebetulnya mau menyelinap meninggalkan rombongan DPR, mau berkunjung ke Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi Pak Maman Imanul Haq itu dari PKB pengen juga ziarah ke situ, sehingga akhirnya nggak jadi. Ya, saya sebetulnya ingin berkunjung ke makam Abu Ayyub Al-Ansori. Oke, balik lagi kepada So'so'ah bin Sauhan. Dalam pemerintahan Umar bin Khattab datanglah kiriman ghanimah dari Abu Musa Al-As'ari. Jumlahnya katanya alfu dirham, 1000 dirham. Sekarang ada kata lain yaitu miliun, 1 juta dirham. Dan di situ ada kelebihan setelah dibagikan, maka terjadilah ikhtilaf di antara para sahabat tentang kemana ini kelebihan ini, uang ini setelah dibagi-bagikan tuh. Lalu Umar bin Khattab berkhutbah memuji Allah, kemudian berkata, ayyuhan nas qad baqiyat lakum fadlatun ba'da huquqin nas fama taquluna fiha. Ini sudah ada sisa ini setelah dibagi-bagikan kepada yang berhak. Walaupun ada 2 orang yang berhak tidak dibekasi oleh Umar bin Khattab, yaitu mu'allafu qulubuhum, karena kata Umar, sekarang nggak usah dijinakan lagi hati mereka, udah masuk Islam dan Islam udah kuat sekarang, tidak dikasih mu'allafu qulubuhum. Dan yang kedua yang tidak dikasih adalah ahlul bait Nabi, dari hak humus mereka. Umar menghapuskan humus dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masih ada kelebihan nih banyak karena pembagian itu, lalu Umar tanya, qad baqiyat lakum fadlatun ba'da huquqin nas fama taquluna fiha. Gimana pendapat kalian? Faqama So'so'ah bin Sauhan, berdirilah So'so'ah bin Sauhan. Waktu itu ghulamun syab, dia masih muda. Faqala ya Amirul Mu'minin, innama tushawirun nasa fiha lam yunzilillahu fihi Qur'anan. Amma ma anzalallahu bihi minal Qur'an wa wada'ahu mawadi'ahu fada'ahu fi mawadih allati wada'allahu ta'ala fiha. Hai Amirul Mu'minin, ketika engkau bermusyawarat dengan manusia tentang pembagian ini, engkau tidak mengikuti apa yang diturunkan dalam Al-Quran, engkau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Sekarang bagikanlah itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan kata Umar, sodakta, engkau benar. Jadi So'so'ah termasuk yang menasihati Umar untuk kembali lagi kepada Al-Quran dalam hal pembagian ghanimah. Ia juga terlibat dalam peristiwa Utsman bin Affan ketika terjadi fitnah Al-Kubra itu, ketika terjadi kerusuhan besar, yaitu sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang Mesir berkumpul mengepung rumah khalifah. Sebelum terjadi apa yang kemudian terjadi, ada dialog dulu antara sahabat-sahabat dengan Utsman ibn Affan. Kata Ibnu Asakir di dalam Tahdzibut Tarikh Dimashq,
juz ke-6 halaman 426. Qoma Sa'sa'ah ila Utsman bin Affan wa huwa 'alal mimbar. Faqala ya amiral mu'minin milta famalat ummatuk. I'tadil ya amiral mu'minin ta'tadil ummatuk. Ada kebiasaan dulu mulai di zaman Rasulullah sampai kepada zaman sahabat, tapi tidak berlaku di zaman kita sekarang ini. Baik di kalangan Salafi maupun di kalangan Sunni lainnya, kalau kalangan Syiah masih jalan, yaitu khatib itu interaktif dengan jemaahnya. Jadi pada waktu imam itu khutbah, jemaah itu langsung interupsi itu biasanya, atau mengkritik khatib itu. Misalnya Muawiyah, ini zaman Muawiyah tidak baca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu sholat. Pada waktu dia mengkhutbah, orang-orang berdatangan. Asharaqta fis salat, kata, kamu mencuri dari sholat, kamu jadi pencuri pada waktu sholat. Apa yang saya curi, kata Muawiyah? Kamu curi itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai sekarang pencurian itu diteruskan di Saudi dan di beberapa masjid Salafi di sini. Dah baca Bismillah, jadi kalau bacaannya keras, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya nggak disebut. Saudara juga kalau pergi ke Mekah umroh misalnya sekarang, sholat di masjid, pasti itu Bismillahnya masih dicuri sampai sekarang. Dan waktu itu orang banyak yang protes kepada Utsman bin Affan pada waktu Utsman bin Affan itu sedang khutbah. Misalnya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kita sudah cerita tentang Abdullah Ibnu Mas'ud, dan Abdullah Ibnu Mas'ud itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusulkan untuk bikin mimbar di Masjid Madinah, karena katanya sahabat-sahabat yang datang belakangan duduknya di tempat yang jauh tidak bisa melihat Nabi kalau Nabi tidak naik di atas mimbarnya. Lalu dibuatkanlah mimbar dan pakai trap-trap itu, pakai tangga-tangga, sehingga kalau Nabi bicara bisa dilihat. Jadi pada satu Jumat yang pertama, penggunaan mimbar yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru naik ke trap yang kedua. Tiba-tiba masjid itu berguncang, terdengar tangisan yang memilukan. Karena masjid Rasulullah itu cuma tembok aja di sekitarnya, dia jadi atasnya tidak ada atap. Itu temboknya berguncang dan berjatuhan debu-debu. Kemudian Rasulullah turun lagi dari mimbarnya, beliau memeluk pohon kurma. Rupanya pohon kurma itu yang menangis dengan keras. Setelah itu tangisan itu berhenti. Kata pohon kurma itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis karena ia dipisahkan dari Nabi. Nabi tidak lagi bersandar ke pohon kurma itu dalam berkhutbah. Mungkin ada yang tahu, masa di dalam masjid ada pohon kurma? Nah, mana mungkin di masjid ada pohon kurma? Ya, itu tentu orang yang tidak belajar tentang sejarah Masjid Nabi. Masjid Nabi itu tidak seperti masjid kita sekarang. Jadi masih ada pohon kurma, bahkan di tengah-tengah masjid ada kebun kurma. Tengah-tengah masjid itu kebun kurma. Mungkin orang-orang yang pada malas-malas pada waktu panas luar biasa, semuanya mencari bersandar kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkhutbah dengan bersandar kepada pohon kurma itu, dan pohon kurma itu menangis sampai kata Imam Syafi'i, "Hei kaum mukminin," rahimahullah, kata Imam Syafi'i, lihat itu kurma aja dipisahkan beberapa meter sudah menangis karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dipisahkan oleh Nabi ribuan mil, dipisahkan oleh Nabi bahkan lebih dari 1000 tahun, dan tidak pernah kalian menangis karena kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Imam Syafi'i. Balik lagi kepada Sa'sa'ah ini. Utsman Ibnu Affan sedang berkhutbah. Saya tadi cerita tentang Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud itu memegang kekuasaan logistik di Syam atau di Damaskus itu. Membantu seorang sahabat Nabi yang lain, Uqbah, Walid bin Uqbah.
Jadi Walid bin Uqbah ditempatkan oleh Utsman sebagai gubernur. Untuk urusan logistiknya diserahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dan satu saat Walid bin Uqbah itu pinjam uang dari kas negara, tidak dikembalikan. Udah beberapa ini ditagih, tidak kembali. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud nagih dia. Marahlah dia. Dan Abdullah bin Mas'ud diusir dari Damaskus, diberangkatkan ke Madinah, diikatkan pada punggung unta. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pendek, sehingga di dalam kitab-kitab rijal disebutkan kalau semua sahabat Nabi itu duduk, Abdullah bin Mas'ud berdiri, itu tingginya sama. Itu karena pendeknya. Kalau saya seperti ini duduk, kemudian ada orang pendek, para sahabat pernah mentertawakan betisnya, karena betis orang pendek itu kan lucu. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma, dan dia emang termasuk yang sangat terampil naik pohon kurma, mungkin karena tubuhnya yang pendek itu, dan para sahabat mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beliau murka. Beliau berkata, demi Allah, kalau ada di antara kalian yang ingin melihat betis yang tidak pernah disentuh oleh api neraka, lihatlah betis Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian ingin mendengarkan bacaan Quran yang segarnya sama seperti segarnya kurma yang baru dipetik, dengarkan bacaan Al-Quran Abdullah ibnu Mas'ud. Tadi orangnya emang pendek. Jadi pada waktu dia diusir dari Damaskus, menempuh perjalanan panjang, tepat datang ke Madinah pada waktu salat Jum'ah, dan Utsman sedang khutbah. Begitu Utsman melihat Abdullah ibnu Mas'ud datang, kata Utsman, qad ja'at ilaikum duwaibatus syu yamshi wa yaqi. Lihat, sudah datang kutu busuk yang merayap sambil muntah-muntah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak, demi Allah, aku ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dia sebut. Lalu Utsman memerintahkan seorang yang tinggi besar mengangkat Ibnu Mas'ud yang pendek kecil itu, diangkat ke atas kepalanya dan kakinya disilangkan begini, kemudian dilemparkan ke luar masjid. Tapi kita sedang bicara susoah ini, bukan tentang Abdullah bin Mas'ud. Nanti ceritanya akan makin panas. Saya ingin memberikan contoh Abdullah bin Mas'ud, contoh juga yang interupsi kepada Utsman bin Affan ketika dia sedang khutbah. Seperti juga pernah Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba datang rombongan orang naik kuda malah, dan kudanya itu sampai ke hadapan Nabi, jadi masuk masjid dan didongakkan di depan mimbar Nabi. Lalu mereka mengadu karena bahwa negerinya dilanda kekeringan. Nabi sedang khutbah dan minta doa. Kita kan kalau minta doa ya rada sopan dong. Tapi Nabi melayaninya dengan senyuman. Beliau berdoa, katanya. Beliau mengangkat tangan, sehingga orang yang anti angkat tangan juga mengatakan semua mengangkat tangan itu bid'ah dalam doa, kecuali untuk sholat istisqa atau untuk doa istisqa, doa meminta hujan. Karena Nabi mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Ini selingan kecil lagi ya. Pembicara itu terlalu banyak pengetahuannya. Kok sampai kelihatan ketiaknya Nabi kan? Itu menunjukkan bahwa model pakaian Nabi tidak seperti yang kita duga. Kita kan menduga pakaian Nabi itu yang gamis Arab itu tuh, yang panjang itu, sehingga itu kita sebut busana muslimah. Busana muslimah. Sudah muslim. Saya pakaian ini nih kan, kok ini katanya busana muslim, baju takwa sebutnya. Dulu kan ini baju ini dipakai oleh orang-orang Cina kalau jualan. Sekarang jadi baju kiai. Jadi apa yang disebut busana muslim itu atau busana muslimah tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah saya menduga pakaian Rasulullah waktu itu karena berada di zaman Romawi, itu pakaiannya sama seperti orang-orang Romawi. Orang Romawi kalau sudah lihat aja film, misalnya film tentang Caesar,
Lihat pakaian itu. Itulah pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kalau tidak dijahit dan tidak itu resmi jadi pakaian pada waktu ihram. Jadi ada yang disilangkan ke sini. Jadi sebelah itu terbuka. Jadi ketika Nabi berdoa, dia terangkat tangannya dan kelihatan putih ketiaknya. Para sahabat tuh kalau menggambarkan Nabi seringkali visual itu. Dan waktu itu Nabi berdoa, kata belum selesai, tiba-tiba dilihat asap bergulung-gulung di atas. Dan belum selesai khutbah Nabi sudah hujan turun dengan deras. Dan riwayat lain, Nabi pulang belum sampai ke rumahnya hujan terus turun dengan deras. Nah, kembali kepada soal ketika Utsman berada dalam mimbar dan orang-orang Mesir kan sudah mengepung ini. Dan situasi kayaknya sedang siap-siap menjelang revolusi. Itu yang disebut sebagai al-fitnatul kubra. Dan beberapa orang sahabat menyampaikan nasihatnya kepada Utsman bin Affan bahwa telah terjadi korupsi di antara para petugas Utsman, sampai bukan Abdullah bin Mas'ud aja yang protes melaporkan korupsi dari gubernurnya, tetapi juga beberapa sahabat yang lain ada yang mengajukan petisi. Saya tidak tahu apakah petisinya 50 orang atau 60 orang, tapi sahabat itu menandatangani petisi disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Dia datangi khalifah, tapi khalifah juga melemparkan dia dari tingkat 2 ke bawah sampai patah tulang rusuknya, dan Ammar bin Yasir pingsan 1 hari. Sehingga sore hari ketika orang-orang menyatakan duka cita kepadanya, Ammar bin Yasir berkata, ini bukan pertama kali aku disakiti dalam Islam. Karena dulu ibunya kan meninggal dunia, dibunuh, ditusuk oleh tombak Abu Jahal. Bapaknya juga syahid, dan anaknya Ammar bin Yasir berhasil diselamatkan sampai kemudian hidup sampai zaman Utsman bin Affan. Jadi dia udah terbiasalah dianiaya di dalam Islam. Banyak orang menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintahan Utsman bin Affan. Waktu itu mungkin belum ada aturan tidak boleh mengecam sahabat Nabi. Karena buktinya sahabat itu bukan saja saling mengecam, juga saling berperang di antara mereka. Aisyah memerangi Ali, Muawiyah memerangi Ali. Nah, kembali lagi kepada soal ketika Utsman bin Affan sedang khutbah di atas mimbarnya, dia berkata, sekali lagi sudah ingat bahwa So'ah itu adalah orang yang sangat fasih berbicara. Dia berkata dengan kata yang singkat tapi menyimpulkan apa yang terjadi di zaman itu. Ya Amirul Mukminin, milta pamalat ummatuk. I'tadil ya Amirul Mukminin, ta'tadil ummatuk. Hei Amirul Mukminin, engkau sudah menyeleweng, maka umat pun menyeleweng juga. Engkau sudah menyimpang, maka umat pun sudah menyimpang juga. Karena itu tegaklah dalam keadilan, nanti umat pun akan menegakkan keadilan juga. Dan hubungannya dengan Imam Ali sebagai Amirul Mukminin, dia juga sangat dekat. Ketika Imam Ali diangkat sebagai khalifah, keluar lagi kata-kata mutiara dia. Wallah ya Amirul Mukminin, laqad zayantal khilafah wa ma zanatka, wa rafa'ataha wa ma rafa'atka, wa la hiya ilaika ahwaju minka ilaiha. Hei Amirul Mukminin, orang lain menghias dirinya dengan kekhalifahan, tapi kekhalifahan sekarang menghias dirimu. Laqad zayyanatil khilafah wa ma zanatka, kekhalifahan, engkau menghias kekhalifahan. Khalifah yang tadinya morat-marit tidak baik, begitu Imam Ali masuk, jadi indahlah kekhalifahan itu. Kalau orang lain malah menghias dirinya dengan kekhalifahan. Saya mengikuti ucapan So'ah ini ketika satu saat saya dipecat dari Unpad sebagai dosen. Ya, saya mengikuti So'ah lah, suka ngomong
yang bagus tapi dianggap jelek oleh yang lain, dan saya dipecat. Saya bilang, orang lain menghias dirinya dengan jabatan sebagai dosen. Itu dosen jadi bagus karena kehadiran saya sebagai dosen. Itu mengikuti ucapan sok-sok. Orang lain menghias dirinya sebagai saya dosen Unpad, menaikkan statusnya dengan menisbahkannya sebagai dosen Unpad. Itu Unpad jadi naik statusnya karena saya jadi dosen. Itu sebagian dari ucapan narsis yang tidak usah saudara dengar. Tapi kita belajar dari sok-soah ini. Dan ya Amirul Mukminin, demi Allah, kata dia, kekhalifahan lebih membutuhkan engkau daripada engkau membutuhkan kekhalifahan. Kekuasaan lebih memerlukanmu daripada engkau memerlukan kekuasaan. Tadi saya sebut, ia pernah diutus oleh Imam Ali untuk menemui. Saya sebenarnya merencanakan untuk segera mengakhiri ini karena saya akan meresmikan masjid di kampung dan harus berangkat sekarang lebih awal, khawatir tercegat banjir. Tapi sebelum mengakhiri, saya mengutip kembali dialog So'ah bin Suhan dengan Muawiyah ketika ia diperintahkan oleh Imam Ali untuk merebut air itu. Sebelum air itu diserang, direbut oleh Imam Ali, sedang dikuasai oleh orang Muawiyah. Imam Ali seperti biasa memilih untuk berunding lebih dahulu, dan diutuslah So'ah bin Suhan. I'ti Muawiyah, datangi Muawiyah. Fakullahu, katakan kepadanya, inna sirna ilaikum lina'ziru qabla al-qital, fa in qabiltum kana al-afiyatu ahabbu ilaina wa araka qad hilta bainana wa bainal ma, fa in kana a'jabu ilayka an nada'a ma ji'na lahu wa nadharu an-nas yaktatiluna 'ala al-ma hatta yakuna al-ghalib huwa asy-syaribu fa'alna. Kami datang, kata So'ah, untuk berdialog dulu sebelum terjadi peperangan, untuk mencari alasan dulu sebelum kita berperang. Jika kamu menerima untuk mengizinkan kami minum dari sini, maka itu lebih aku cintai. Itu adalah keselamatan dan itu lebih kami cintai. Dan aku sudah melihat engkau sekarang menghalangi kami dengan air. Dan jika engkau memang mau mempertahankannya habis-habisan dan membiarkan manusia membunuh satu sama lain hanya karena urusan air, sehingga yang menanglah nanti yang minum, fa'alna, kami akan lawan itu, kami akan balas. Kalau engkau juga mempertahankan ini dengan pedang, kami akan balas juga. Dan saya ingin mengakhiri dengan komentar tentang keluarga Suhan itu. Kan ini So'ah bin Suhan bin dari kabilah Abdul Qais. So'ah bin Suhan ini pernah diceritakan oleh Aqil bin Abi Talib. Jadi Muawiyah, Aqil bin Abi Talib itu saudaranya Imam Ali, pernah datang kepada Muawiyah, dan kemudian terjadilah dialog antara Muawiyah dengan Aqil. Dalam dialog itu Muawiyah meminta penjelasan Aqil tentang sahabat-sahabat Imam Ali dari keluarga Suhan. Jadi dari So'ah bin Suhan. Apa kata Aqil bin Abi Talib? Amma So'ah fa'azimu syan adbul lisan qaidu farsan qatilu aqran. Itu semua sebenarnya puitis. Kata Aqil bin Abi Talib, So'ah itu adalah orang yang luar biasa, yang lidahnya sangat manis. Dia seorang pemimpin dan penunggang kuda yang tangkas, dan dialah yang tidak pernah menyisakan lawan-lawannya dalam pertempuran. Kata Al-Mas'udi dari Ibnu Abbas tentang So'ah bin Suhan, anta yabna Suhan baqira ilmil Arab. Engkau, hei Suhan, adalah yang menyimpan semua ilmu orang Arab. Baqir itu yang menggali atau menyimpan, seperti Imam Baqir, Baqiru
ulumin nabiyyin, kalau dia Baqir ilmul Arab. Ini komentar dulu dari Mizanul I'tidal, itu kitab rijal hadis tentang So'so'ah bin Sohan, orang yang sangat saleh, tadi yang dipuji-puji sebagai orang yang akhlaknya mulia. Kita ngaji ini Mizanul I'tidal nomor 38. So'so'ah bin Suhan, dia meriwayatkan hadis dari Utsman. Ini disebut dalam An-Nasa'i. Thiqatun ma'rufun. Kata Adz-Dzahabi, dia orang terpercaya dan orang yang baik. Zakaruhu al-Juzajani fid du'afa. Al-Juzajani menganggapnya sebagai orang yang dhaif. Ini Al-Juzajani ini ahli hadis yang bencinya sama Imam Ali sampai ke ubun-ubun. Jadi siapa saja yang ikut Imam Ali dia dhaifkan. Kalau ini orang pengikut Imam Ali dia dhaifkan. Kadang-kadang dia sebut tidak pakai dhaif tapi zaig. Dia orang yang sesat. Paling senang dia mengucapkan kalau disebut orang Syiah zaig. Kayaknya dia mengalami reinkarnasi dan hadir di kalangan majelis ulama di Indonesia. Neneknya Ibnu Taimiyah ya. Malah kan lucu, dia ahli hadis tapi keliru. Wa'addahu min jumlatil khawarij. Dia anggap So'so'ah ini termasuk khawarij. Bukan khawarij, dia pengikut Imam Ali. Ini ahli hadis yang sotoy. Jadi dia doifkan dan katanya ini mengikuti orang khawarij. Kata ini Az-Zahabi walam yasihha. Itu tidak benar. Wa qad wathaqahu Ibnu Sa'ad wan Nasa'i. Ibnu Sa'ad dan Nasa'i sudah menganggapnya sahih. So'so'ah bin Suhan. Ini ada percakapan terakhir dengan Utsman bin Affan bersama orang-orang Mesir. Kata Utsman bin Affan, coba seorang di antara kamu, satu orang menghadapku dan bicara kepadaku. Lalu yang diutus untuk bicara dengan, ini ketika Khalut itu menjelang revolusi, menjelang Fitnatul Kubra, So'so'ah dikirim bersama orang-orang Mesir menemui Utsman. Kata Utsman, coba seorang di antara kalian aja yang bicara. Lalu kata mereka menyuruh aku untuk bicara. Kata Utsman, "Hadza wa ka'annahu istahdatsani." Ini yang kamu suruh jadi juru bicara kalian? Orang semuda begini untuk bicara dengan orang tua seperti aku gitu. Dianggap penghinaan, itu melecehkan Utsman karena dikirim anak yang muda. Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, kata So'so'ah, "Innal ilma law kana bisin lam yakun li wala laka fihi syahmun walakinnahu bita'allum." Itu sudah kata mutiara juga dia. Kata So'so'ah, sekiranya usia itu jadi ukuran ilmu, kamu dan aku tidak akan dapat bagian dari ilmu itu. Ilmu itu kata bukan karena usia, walakinnahu bita'allum, tapi karena proses belajar. Jangan menghargai ilmu orang dari usianya. Karena saya termasuk yang paling tua di sini, jangan kira ilmu saya itu diperoleh karena ketuaan. Bukan. Saudara ketua belum tentu seperti saya. Jadi ini bita'allum kata. Faqala Utsman, hati kalau begitu ngomong. Fakultu, lalu aku berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu pembicaraan So'so'ah sama seperti pembicaraan para imam, dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dia bicara dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang apabila kami tempatkan sebagai pemimpin di bumi, dia tegakkan salat, dia keluarkan zakat, dan dia memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, dan kepada Allah jugalah akhir segala peristiwa. Kata Utsman, fina nuzilat hadhil ayah, untuk kami itu turun ayat ini. Maksud kata Umar, kami ini yang ditempatkan sebagai pemimpin di bumi yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kata dia, faqultu lahu, kata So'so'ah, famur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kalau gitu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kata. Jadi kritik kepada Utsman itu dianggapnya Utsman tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi baca ayat itu, ya mungkin kamu salat, kamu menegakkan zakat, tapi kamu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Da hada wa hati ma ma'ak.
Udah, jangan ngomong lagi tentang itu, kata Utsman. Utsman marah dan datangkan lagi yang lain, kata. Hatim, siapa lagi yang lain yang bicara? Dia dikeluarkan dari situ. Lalu ketika dia dikeluarkan, dia baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang dikeluarkan dari rumah mereka tanpa kebenaran, hanya karena ia berkata, Tuhan kami Allah. Sampai akhir ayat. Dia baca terus, kata Utsman, ini juga tentang kami, katanya ini. Hadhihi nuzilat fina faqultu lahu. Berikan kepada kami apa yang telah engkau ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman, mereka menuntut haknya ini. Jadi minta coba dikembalikan kepada kami itu kekayaan rakyat itu yang sekarang diserahkan kepada para penguasa yang korup. Berikan kepada kami. Lalu kata Utsman, hei manusia, kamu itu wajib mendengar dan wajib taat. Karena tangan Allah bersama jamaah. Inna yadallah mal jamaah. Dan setan bergabung dengan orang yang pecah belah. Maka jangan kamu dengar kepada omongan orang ini, karena dia tidak mengetahui mana dari Allah dan tidak mengetahui di mana Allah. Lalu kata So'ah, adapun omongan kamu tentang kewajiban taat, maka sesungguhnya kamu hanya menginginkan bahwa kamu harus mentaati aku, kata Utsman. Itu sebetulnya kamu mungkin pengen nanti pada hari akhirat kami berkata nanti kata di akhirat ya, ketika kami dijebloskan ke neraka, nanti kami akan berkata. Dia kutip lagi ayat Al-Quran. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Kamu kan Utsman menyuruh, taati aku ini pemimpin. Oh, maksud kamu pengen nanti di hari akhirat aku berkata, Tuhan kami sudah mentaati pemimpin kami dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Wa amma qauluka, adapun ucapan kamu bahwa aku tidak tahu dari Allah dan bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kami dan Tuhan kami sebelumnya. Kalau kamu mengatakan bahwa kami tidak tahu siapa Tuhan itu dan dari mana Tuhan itu, kami akan menjawab, Allahu Rabbuna wa Rabbu abainal awwalin. Ini ayat Al-Quran juga. Allah Tuhan kami adalah Tuhan kami dan Tuhan orang-orang tua kami sebelum ini. Adapun ucapan kamu, aku tidak tahu di mana Allah, ketahuilah, katanya, fa innallaha bil mirsad, juga ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah selalu mengintai orang-orang yang berbuat dosa. Jadi di mana Allah sekarang? Di tempat pengintaian kamu. Faghadiba, dan marahlah Utsman, wa amara bisarfina wa ghalaqal abwaba dunana. Dia marah, dia perintahkan kami keluar dan dia tutup pintunya di hadapan kami. Itu sebagian dari So'ah bin Sohan, salah seorang periwayat hadis. Dan insya Allah saya akan membuat serial ini sahabat-sahabat Imam Ali itu, mudah-mudahan nanti jadi satu buku lagi. Sekarang ini kita menunggu buku kita ya, mau diluncurkan pada Rajab. Nah, buku itu ternyata tebal, kumpulan kata pengantar sebagai hadiah buat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Tapi harganya mahal ternyata. Mungkin untuk pengarangnya bisa murah, kalau harganya itu diperkirakan 180.000, tapi kalau untuk saya mungkin 100.000. Tapi kalau saya beri 100 aja untuk jemaah yang hadir di sini, apalagi kalau jemaah itu sudah diberitahu, nah itu tolong hadir, bakal dibagi buku. Pasti jumlahnya lebih dari 100. Kalau 100 aja berarti saya harus mengeluarkan 10 juta ya. Paling tidak saya mau beli 200 dan nanti Pak Harmonis yang 100-nya sebarkan di seluruh perpustakaan di Indonesia. Dan insya Allah mungkin sempat kita nanti akan belajar dari sahabat-sahabat Imam Ali untuk selanjutnya. Saudara-saudara yang berkenan untuk ikut saya dalam peresmian masjid di sana, boleh gabung dengan kami menyusul sekarang ini. Terima kasih, dan akhirnya kita kirim doa
Pertama kepada teman-teman kita yang sekarang sedang berada di Mekah dan melakukan ibadah umroh di sana. Saya sebut ibadah mungkin karena mereka bisa berulang kali melakukan umroh di situ. Yang kedua, kita doakan bangsa ini, negeri ini dari al-fitnatul kubro, yaitu ulah kaum-kaum takfiri yang tidak henti-hentinya haus darah di berbagai negeri. Mudah-mudahan Tuhan melindungi para pemimpin kita, ulama-ulama kita, dan seluruh kaum muslimin dari bahaya perpecahan dan saling peperangan di antara mereka. Yang terakhir, kita sampaikan doa-doa kita yang khusus buat teman-teman, saudara-saudara, karib kerabat yang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan dalam penyakitnya atau memberikan pengganti yang lebih baik untuk musibah yang mereka terima. Untuk semuanya itu, ala hadiniya wa kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.